pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, kode mata kuliah ESPA 4317 dengan topik karakteristik sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kenapa ini penting kita bahas terlebih dahulu sebelum kita berbicara lebih detail mengenai apa itu ekonomi sumber daya alam? Karena sumber daya alam ini memiliki karakteristik tersendiri yang perlu perhatian khusus. Pertama, ini menyangkut problem intrinsik dari sumber daya alam, atau intrinsik itu yang tidak bisa dilepaskan, melekat di dalamnya terkait dengan namanya barang publik. Ya. Barang publik ini dicirikan oleh dua hal. Satu sebagai non-excludability, kita tidak bisa melarang orang lain untuk menggunakan. Yang kedua non-rivalry, ya, tiada ketersaingan atau tidak ada ketersaingan. Jadi udara yang saya hirup sekarang itu adalah barang publik. Saya tidak bisa melarang orang lain untuk menghirup udara yang saya hirup sekarang. Dan juga pada saat yang sama orang lain juga menghirup udara yang sama. Jadi tidak ada ketersaingan di dalamnya. Inilah sifat dari barang publik. Jalan raya juga begitu. Sungai juga begitu. Laut juga begitu. Nah, sebagian dari sumber daya alam ini memiliki karakteristik seperti itu yang kemudian membuat challenge sendiri atau tantangan sendiri terkait dengan pengelolaan yang ada di dalamnya. Nah, akibat dari barang publik, maka sumber daya alam ini akan menimbulkan fenomena apa yang disebutkan eksternalitas. Ya. Eksternalitas dalam bahasa yang sederhana sebetulnya adalah biaya yang ditanggung oleh seseorang padahal orang lain yang melakukan, tapi orang yang melakukan itu tidak menanggung biaya itu. Jadi sebenarnya eksternal, yaitu kesebenarnya eksternalitas. Nah, secara umum inilah dampak eksternalitas bisa positif, bisa negatif sebenarnya. Jadi kalau saya memberikan kuliah sekarang, Anda mendengar, itu juga eksternalitas, tapi sifatnya positif. Ya. Tapi polusi atau pencemaran, kemudian sungai yang kotor, itu juga eksternalitas yang ditimbulkan dari barang publik tadi. Ada orang membuang sampah di sungai, tapi yang terkena dampaknya semua orang. Ya. Kemudian jalanan raya macet, juga eksternalitas, dampaknya pada semua orang. Pencemaran yang ditimbulkan di jalan raya, juga dampaknya terkena semua orang. Jadilah ya, sifat dari eksternalitas akibat barang publik tadi. Nah, eksternalitas ini bisa satu dari sisi konsumsi. Jadi kalau Anda merokok di depan saya, udaranya tercemar, itu adalah eksternalitas konsumsi kita sebut ya. Atau bisa juga dari sisi produksi. Ya, misalnya pabrik tekstil mengeluarkan limbah ke sungai, di sungai digunakan oleh perikanan misalnya, maka sektor perikanan akan sangat terganggu. Ketika sungai kemudian juga dialirkan ke laut, maka seluruh barangkali sektor di wilayah pesisir juga akan sangat terganggu. Nah, inilah eksternalitas barang publik dari sisi produksi. Jadi apapun yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mengambil keuntungan diri sendiri tapi menimbulkan biaya yang luar biasa kepada pihak yang lain, maka ini kita sebut sebagai eksternalitas publik. Ya. Saya tekankan sekali lagi kenapa saya membahas konsep eksternalitas ini lebih detail, karena ketidakmampuan kita memahami masalah eksternalitas akan menyebabkan kesalahan kita di dalam mengelola sumber daya alam. Situasi di mana terjadi misalnya overfishing, ya, di mana laut kita dicuri oleh pihak asing maupun juga terlalu banyak diambil oleh nelayan. Ini karena tadi kita dealing dengan barang publik, ya, laut adalah terbuka yang kemudian menimbulkan eksternalitas. Bagaimana kita juga sungai kita tercemar, ya, di mana sungai Indonesia yang barangkali bersih tidak ada, karena juga sungai menjadi barang publik, di mana eksternalitas selalu terjadi di situ. Kita tidak bisa melarang orang lain menggunakan sungai, kita tidak bisa juga melakukan mengeluarkan biaya untuk kita sendiri. Bayangkan kalau Anda mengeluarkan biaya membersihkan sungai sendiri yang menikmati orang lain, ya. Jadi sifat barang publik ini selalu akan seperti itu. Jadi kalau kita tidak memahami bagaimana konsep eksternalitas, itulah yang terjadi belakang ini di Indonesia. Banyak sekali kemudian jalanan macet, sungai yang tercemar, polusi, dan segala macam. Karena orang tidak memahami betul bagaimana sifat barang publik ini. Ya, sumber daya alam adalah barang publik. Nah, secara umum eksternalitas ini terbagi dua yang paling mudah, ya. Satu dari sisi konsumsi, ya. Apa itu konsumsi? Artinya bahwa konsumsi saya terhadap sesuatu itu mempengaruhi konsumsi Anda di sisi lain, dari sisi yang negatif, ya. Kita bicarakan sekali lagi adalah yang negatif eksternalitas, karena yang positif itu mungkin tidak terlalu concern.
Kalau Anda mendengarkan kuliah saya saat ini, itu juga eksternalitas tapi positif. Ya. Kalau Anda dengarkan pengajian, juga eksternalitas yang positif. Tapi yang negatif ini yang sering luput dari perhatian kita karena dia dianggap sebagai dampak saja. Ya. Nah, yang konsumsi misalnya tadi Anda merokok atau barangkali kebisingan, ya mungkin ada yang pernah di kampung, ya tiba-tiba ada orang hajat di kampung tiba-tiba membuat loudspeaker atau mengeluarkan musik dengan ribuan watt, itu kan eksternalitas dalam bentuk noise, dalam bentuk kebisingan. Kenapa? Karena melewati udara. Ya, udara adalah barang publik, ya. Sehingga di dalam ekonomi sumber daya alam ini perlu perhatian betul. Di situ ada beberapa nanti kaidah-kaidah harus kita perhatikan. Social behavior juga sama, ya. Jadi bayangkan Anda mabok di jalanan sendirian, ya. Jalan adalah barang publik. Nah, kemudian kalau Anda mabok di tengah jalan, ya kemudian menimbulkan kemacetan, maka itu juga eksternalitas pada pihak yang lain, ya. Jadi itu kalau kita dari sisi konsumsi. Nah, kebanyakan eksternalitas dari sumber daya alam ini terjadi pada aspek produksi, ya. Jadi kalau kita lihat ada wilayah sungai, di situ banyak pabrik, ya. Kita tahu persis bagaimana Sungai Citarum misalnya tercemar karena di wilayah Sungai Citarum itu banyak industri-industri yang kemudian membuang limbahnya ke sungai. Nah, si pabrik yang berada di tepi sungai ini barangkali mengambil keuntungan dari air yang digunakan dari Sungai Ciliwung. Tapi kemudian dampak yang dia keluarkan, limbahnya dibuang kembali ke Sungai Ciliwung, itu Sungai Citarum atau Ciliwung apapun juga, itu menimbulkan dampak kepada pihak yang lain, ya entah itu nelayan, entah itu rumah tangga, entah itu wilayah pesisir dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kita sebagai istilahnya eksternalitas produksi, ya. Bisa juga karena intensive farming misalnya, jadi di mana banyak pupuk digunakan, ya, zat-zat kimia digunakan di situ. Ketika hujan kemudian pencemarannya dibawa ke sungai, kemudian juga berakibat pada proses produksi yang lain, ya. Mungkin Anda pernah dengar juga barangkali kenapa industri gagal panen dan seterusnya, mungkin bukan hanya karena faktor-faktor alam, tapi juga karena zat-zat kimia yang masuk ke dalam air yang digunakan itu sudah tercemar. Nah, itulah eksternalitas produksi yang mengganggu satu produksi yang diakibatkan oleh gangguan dari produksi yang lain. Pembangunan juga sama, ya. Jadi pembangunan yang masif menimbulkan pencemaran yang cukup masif pula, emisi gas rumah kaca yang cukup besar, yang itu juga adalah eksternalitas yang kita harus tanggung bersama-sama, ya. Kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi ini yang hal-hal yang pasti kita akan temui kalau kita berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena lingkungan adalah bagian dari sumber daya alam dan sumber daya alam bagian dari lingkungan. Jadi dua-duanya saling berinteraksi sama lain. Dan ketika kita bicara barang publik, maka akan bicara eksternalitas di dalamnya. Nah, tentu pertanyaan kita, apakah ini tidak bisa kita pecahkan permasalahan ini, ya? Nah, tentunya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, ya. Secara sederhana barangkali ketika kita bicara eksternalitas itu ada 3 instrumen yang kita bisa gunakan. Pertama namanya command and control, ya. Command and control itu ya kita buat larangan, kita buat undang-undang, kita buat regulasi, dilarang ini, dilarang itu, ya. Misalnya katakan dilarang membuang sampah di sungai, itu adalah command and control kita sebut, ya. Atau kita buat misalnya tadi, ya, dilarang menggunakan jalan, atau dilarang memancing, dilarang menebang hutan, itu semua command and control. Instrumen semacam ini bisa saja efektif, bisa juga tidak, ya. Ketika kita lihat bagaimana banyak larangan-larangan itu diabaikan, karena tadi ini barang publik. Mungkin Anda pernah di jalanan tiba-tiba ada orang menyeberang sembarangan atau menggunakan atau berkendara motor sembarangan, Anda mungkin berteriak, ini jalan punya nenek moyang Anda dan sebagainya. Itu karena kita katakan sebagai tadi, bahwa ada barang publik di dalamnya dan di mana regulasi yang berdasarkan command and control atau perintah dilaksanakan belum tentu efektif, ya. Nah, oleh karena itu di dalam ekonomi sumber daya alam kita gunakan instrumen yang kedua, instrumen berbasis ekonomi dengan market solution, ya. Nah, market solution ini dulu apa yang disebut dengan oleh PIGO, ya, dikatakan sebagai solusi yang berbasis pajak, ya. Jadi Anda bayangkan kalau setiap pabrik yang mencemari sungai itu kemudian kita kenakan pajak setiap limbah yang dikeluarkan, maka ini kita sebutkan sebagai Pigovian solution, ya, atau Pigovian tax, di mana
Dengan dikenakannya pajak pada pencemaran yang dikeluarkan, maka jumlah pencemaran itu akan menjadi sedikit. Itu solusi yang sering umum kita gunakan di dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang bersifat barang publik. Yang kedua, ya bisa saja kita kenakan fee, ya setiap emisi yang kita keluarkan atau industri yang kita keluarkan dikenakan biaya dikenakan biaya setiap ton atau setiap unit yang dikeluarkan, ya. Solusi yang lain, kuota maupun juga cap and trade, ya. Nah, apa ini esensinya? Bahwa kembali kita berbicara dengan barang publik, ya, barang publik itu akan selalu terjadi overkonsumsi atau konsumsi yang berlebihan. Lebih parah lagi akan terjadi degradasi itu berkurangnya layanan jasa dan barang yang dihasilkan dari sumber daya alam. Nah, instrumen ketiga ini berbasis kuota yang juga merupakan instrumen berbasis pasar, ya, di mana setiap pelaku ekonomi yang akan memanfaatkan sumber daya alam itu kita kenakan kuota di sana, ya. Jadi contoh yang paling klasik saya katakan terjadi lagi di negara-negara maju pada waktu itu, pernah kejadian mereka terjadi overfishing, ya, Kanada, kemudian Norwegia dan beberapa negara lain itu pada waktu itu bagaimana semua kapal berusaha menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena ikan adalah barang publik di situ dan kemudian terjadi eksternalitas, satu pihak kemudian mengurangi jatah penangkapan ikan yang lain sehingga kemudian pemerintah menetapkan kuota. Nah, apa esensinya di sini? Ketika kemudian kapal Anda dikenakan kuota, maka tentu Anda tidak akan bisa menangkap semaunya, ya, sehingga masih ada tersisa untuk orang lain. Nah, inilah esensinya sehingga di sini eksternalitas akan dikurangi sekecil mungkin, ya. Kalau tidak, maka itu tadi Anda akan berlomba-lomba, ya. Ada race for something atau Anda akan berlomba untuk sesuatu. Anda berlomba untuk memenuhi keinginan Anda dengan tidak menyisakan kepentingan orang lain, maka itulah eksternalitas. Nah, itu solusi yang kita sebut berbasis market atau berbasis pasar, di mana instrumen-instrumen ekonomi kita gunakan untuk mengurangi eksternalitas, ya. Jadi Anda bisa bayangkan juga kalau misalnya di jalan raya Anda kenakan fee di sana, ya, kita kenakan kuota di situ. Mungkin Anda pernah di Bogor, selalu dikenal sebagai angkot yang begitu banyak, bahkan dikenal dengan sebagai kota 1 juta angkot. Mungkin pemerintah melakukan shift, itulah kuota sebutnya, di mana pemerintah berusaha membatasi ini supaya tidak terjadi congestion, supaya tidak terjadi kemacetan, supaya tidak terjadi eksternalitas, ya. Karena kemacetan adalah salah satu bentuk eksternalitas dari sumber daya alam barang publik berupa jalan raya tadi. Nah, instrumen yang lain juga bisa tidak melakukan tidak dengan instrumen pasar, tapi berbasis namanya hak pemilikan atau kita sebagai Coase solution atau Coase dari nama Ronald Coase. Ronald Coase adalah ekonom dulu yang mempropos atau mengusulkan bagaimana solusi eksternalitas ini bisa diselesaikan melalui hak pemilikan atau property rights. Nah, apa esensinya di sini? Kalau kemudian pasar tidak bisa bekerja di sana, maka ada solusi lain untuk mengendalikan barang publik ini lewat alokasi atau lewat pembagian terkait dengan hak pemilikan. Salah satu sifat dari sumber daya alam adalah hak kepemilikan yang tidak jelas, ya, atau unclear property rights, ya. Siapa yang punya laut? Nah, mungkin negara, tapi di sana tidak ada batasan yang jelas apakah individu memiliki atau tidak, ya. Hutan juga begitu, ya. Air juga begitu, sungai juga begitu. Sehingga kalau kita lihat, karena ketiadaan hak pemilikan inilah menimbulkan eksternalitas. Nah, oleh Ronald Coase dikatakan, oke, kalau begitu salah satu solusinya bagaimana mengalokasikan hak pemilikan ini kepada masyarakat. Jadi, kalau kemudian sumber daya alam ini atau barang publik ini kita alokasikan kepada masyarakat atau kepada individu dengan hak pemilikan yang jelas, maka dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya, ya. Akan memanfaatkan seoptimum mungkin dan akan mengurangi eksternalitas seminimum mungkin. Yaitu adalah solusi dari property rights, ya. Karena esensinya adalah bagaimana insentif diberikan melalui hak pemilikan. Logika ekonomi mengatakan kalau barang ini kepemilikannya jelas di depan Anda, maka Anda akan take care betul, ya. Jadi bayangkan Anda mobil sendiri dengan mobil rental.
Mobil rental adalah hak kepemilikannya bukan di tangan Anda. Mungkin Anda akan sembarangan menggunakan ya. Anda tidak peduli kalau tergores, Anda tidak peduli kalau apapun juga. Tapi kalau Anda gunakan mobil pribadi, mobil itu milik Anda sendiri atau motor itu milik Anda sendiri, maka akan Anda take care baik-baik ya. Anda akan pelihara baik-baik. Nah, analoginya sama juga dengan sumber daya alam ya. Jadi kalau sungai itu kita lakukan hak kepemilikannya dengan jelas ya, mungkin setiap kelompok masyarakat bertanggung jawab terhadap badan sungai tertentu, maka sungai itu akan dipelihara dengan baik. Yaitu solusi melalui caution atau property right. Nah, yang terakhir bisa saja kita lakukan namanya lewat internalisasi ya. Jadi tadi kan eksternalitas kita sebut dampak dari barang publik ini. Nah, solusinya bisa lewat internalisasi. Internalisasi itu menjadikan bagian dari proses produksi dan konsumsi itu menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisahkan ya. Contoh sederhana ya, mungkin kalau Anda kos-kosan, teman kos Anda barangkali mendengkur, itu adalah eksternalitas ya dalam bentuk kebisingan. Tapi karena Anda sudah terbiasa, maka Anda sudah terinternalisasi, kita sebut di situ ya. Jadi ini yang kita sebut di dalam solusi sumber daya alam juga seperti itu. Nah, tadi dalam kasus produksi misalnya bisa saja antara industri baja atau industri apapun juga yang berada di pinggir sungai melakukan internalisasi dengan cara merangkul industri yang ada di hilir untuk menjadi satu bagian, sehingga ketika dia sudah terinternalisasi maka industri tidak akan membuang sembarangan pencemaran ke sungai, karena akan berakibat bukan hanya pada dirinya sendiri tapi juga bagian orang lain, yang bagian orang lain itu bagian dari dirinya sendiri atau terinternalisasi ya. Nah, inilah hal yang penting di dalam proses memahami bagaimana sumber daya alam ini sebagai suatu yang barang publik, yang kalau kita tidak pahami betul karakteristik barang publik kaitannya dengan eksternalitas, maka yang terjadi adalah salah pengelolaan ya. Kita biarkan dia sampai habis, kita biarkan dia overkonsumsi, yang berakibat bukan hanya degradasi dari sumber daya alam itu sendiri tapi juga pada generasi berikutnya. Kita bicara mengenai sustainable development. Sustainable development bukan saja berbicara untuk generasi sekarang, tapi juga bagaimana kita menyediakan untuk generasi yang akan datang. Nah, kalau kita tidak memahami karakteristik dari sumber daya alam ini, yang sifatnya barang publik, yang hak pemilikannya tidak jelas, maka pembangunan berkelanjutan tidak pernah bisa kita capai. Ya, oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana konteks eksternalitas ya, barang publik, dan solusi bagaimana memecahkan eksternalitas ini dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, karena tujuan dari akhir kita itu sebenarnya pembangunan yang sustainable tadi, yang berkelanjutan tadi. Jadi itu pemirsa sekalian, khususnya mahasiswa universitas terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.